Selamat pagi, Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang pengaruh identitas kita sebagai anak Tuhan dalam kehidupan pertobatan. Nah, saya baca buku yang mengatakan bahwa kata identitas itu berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu essentitas yang artinya ada, kemudian kata identidem yang berarti berulang. Jadi secara harfiah identitas itu artinya ada yang diulang. Apa yang diulang, saudara-saudara? Yaitu perilaku yang diulang-ulang menjadi kebiasaan hidup, dan itu menunjukkan, memperkuat identitas kita. Nah, perilaku manusia memang berkaitan erat dengan identitas. Jadi perilaku yang tidak sesuai dengan identitas atau bagaimana cara kita menilai diri kita, perilaku itu tidak akan bertahan lama. Tapi perilaku yang sesuai dengan bagaimana kita menilai diri kita, itu akan bertahan lama, berulang-ulang, kemudian menjadi kebiasaan hidup, memperkuat identitas. Nah, banyak orang yang tidak mengalami kemajuan dalam hidupnya, baik jasmani maupun rohani, karena mereka tidak sungguh-sungguh menyadari identitasnya. Mereka hanya sekedar tahu, tapi tidak menghidupinya. Ya kan, saudara? Itu sebabnya juga kenapa banyak orang percaya mengatakan susah hidup dalam pertobatan. Nah, sejak kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Allah telah memberikan identitas baru pada kita. Ada perubahan yang kita alami yang berkaitan dengan identitas yang baru. Yang pertama adalah kita lahir baru. Di 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita juga menjadi ciptaan baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, karena kita adalah ciptaan baru, kita lahir baru, maka status kita juga baru, saudara. Di Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berarti status kita adalah hamba kebenaran. Nah, dengan 3 perubahan itu Tuhan mengubah diri kita. Maka identitas baru kita adalah yang pertama, anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah di Yohanes 1 ayat 12, di sana catat ya. Kemudian kita juga adalah warga kerajaan Allah di 2 Tesalonika 1 ayat 5. Itu sebabnya kita harus mengikuti undang-undang kerajaan Allah yang terdapat di Matius 5 sampai Matius 7. Kemudian Tuhan Yesus juga menyebut kita adalah garam dan terang dunia. Itu dicatat di Matius 5 ayat 13 sampai 16, bisa dibaca nanti ya. Nah, saya yakin banyak orang percaya yang tahu akan identitasnya ini yang baru ini. Tapi tidak semua orang menghidupi identitasnya sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai garam dan terang dunia. Tidak semua orang menghidupinya, saudara-saudara. Contohnya, ada orang yang bertobat, tapi masih menyebut dirinya sebagai mantan preman. Nah, kalau dengar kata mantan preman, kesan yang muncul adalah, saya dulunya preman loh. Anda jangan macam-macam sama saya, jangan main-main sama saya. Wah, image yang muncul bukan jadi anak Tuhan yang penuh kasih, tapi ya serem aja gitu, saudara-saudara. Bertentangan dengan image anak Tuhan ya. Jadi kalau image mantan pendosa, apapun dosanya, masih melekat di dalam pikiran ini, maka itu akan membuat kita mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu. Akan berimbas pada sikap yang tidak banyak berubah. Kalau mantan preman tadi kemana-mana masih petentang-petentang begitu. Atau ya nggak heran kalau akhirnya melakukan dosa yang sama seperti dulu, jatuh lagi, saudara. Karena masih melekat dalam pikiran kita bahwa kita adalah mantan preman gitu. Kita tidak berpikir bahwa kita adalah anak Tuhan, enggak. Tapi mantan preman, jangan seperti itu, saudara-saudara ya. Kita dengan identitas yang baru, kita harus hidup, berpikir, berperilaku sesuai dengan identitas kita yang baru itu, anak Tuhan. Tidak perlu lagi mengingat-ingat atau mengakui bahwa saya mantan ini, mantan itu, mantan apapun itu ya saudara-saudara. Semua sudah berlalu, jangan diingat-ingat supaya progres hidup kita tidak terhambat. Nah, contohnya nih,
Seorang sales mobil Honda dulunya kerja sebagai sales mobil Toyota. Tapi kan tidak mungkin dia akan memperkenalkan diri sebagai mantan sales mobil Toyota. Apalagi sampai memperkenalkan atau menceritakan fitur-fitur mobil Toyota. Wah, jadi masalah. Bisa-bisa dipecat oleh atasannya, ya kan? Nah, atau seorang suami ya tidak mungkin atau sebaiknya tidak berpikir atau bertindak sebagai pria single. Jelas, jangan. Itu akan mengacaukan hubungannya dengan istri dan membuat rumah tangga tidak bertumbuh. Jadi kalau diajak nongkrong sampai tengah malam sama teman-teman ya, atau lagi dideketin oleh wanita lain, ya bisa tegas. Oh, saya sudah berkeluarga, saya adalah seorang suami, saya kepala keluarga, saya bukan pria lajang lagi, saya tidak melakukan hal-hal itu lagi. Seperti itu, saudara. Nah, Allah ingin kita meninggalkan identitas kita yang lalu beserta seluruh perilakunya. Tuhan menghendaki kita hidup sesuai dengan identitas baru yang Tuhan sudah beri. Dan Tuhan akan senantiasa memperbaharui kita. Kita baca di Efesus 4 ayat 22-24, di sini dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita baca di Roma 12 ayat 2, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan seperti dulu lagi waktu kita masih berkubang dalam dosa, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kita harus memberikan respon yang baik, yang benar kepada apa yang Tuhan sudah beri, yaitu identitas baru kita, dengan cara kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Di Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan ya, dalam aktivitas keseharian kita, baik offline maupun online di sosial media ya, ingatkan pada diri sendiri bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya sudah dimerdekakan dari dosa-dosa. Saya adalah garam dan terang dunia. Ya, tujuannya supaya kita berpikir, bertingkah laku, bertutur kata, dan kita membentuk kebiasaan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Gitu. Hal itu akan semakin memperkuat identitas kita sebagai anak Allah. Misal contoh sederhana ya. Misalkan ada orang yang sedang bergosip di dekat kita, atau kita sedang diajak untuk ngobrol-ngobrol kemudian bergosip, ngomongin orang lain. Nah, kita bisa memberikan respon dengan tegas bahwa saya nggak mau ikutan menanggapi deh, saya nggak mau ikutan komentar. Kan saya bukan tukang gosip, saya anak Tuhan, saya harus mengasihi dong. Ya, jadi kita nggak ikutan berbuat dosa jadinya. Kita tahu identitas kita sebagai anak Tuhan, nggak bisa ikutan bergosip ya saudara. Itu contoh simpel aja. Nah, kalau tidak menanggalkan manusia lama, seperti Efesus katakan tadi, maka kita tidak bisa dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Nggak bisa, saudara. Dan akhirnya reputasi kita sebagai anak Tuhan akan hancur. Juntrungannya kita akan kembali ke dosa-dosa lama, kita akan mempermalukan nama Tuhan. Wah, jangan seperti itu. Mari kita sadari dan kita hidupi identitas kita yang baru sebagai anak Allah, warga kerajaan Allah, sebagai garam dan terang dunia, saudara. Dan kita berusaha membentuk kebiasaan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga kebiasaan hidup kita itu akan memperkuat identitas kita sebagai anak Allah dan akan memampukan kita untuk kita senantiasa hidup dalam pertobatan. Jadi kita tidak bilang lagi kalau hidup dalam pertobatan itu susah. Kenapa? Karena kita sudah punya kebiasaan hidup yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kiranya renungan kita pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan pada kami. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah mengubah kami menjadi ciptaan baru. Tuhan, terima kasih kami sudah punya identitas yang baru. Mari Allah Roh Kudus yang menguasai kami, Tuhan, berotoritas dalam kehidupan kami supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menghidupi identitas yang Tuhan sudah beri sebagai anak-anak Allah,
sebagai warga kerajaan Allah, sebagai garam dan terang dunia ya Tuhan, supaya hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, tanamkan tiap benih firman buat hati kami, dan Tuhan tuntun kami untuk melakukan semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.